Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Lu. Sawadika teman-temanku semuanya. Kali ini aku masih membawakan berita updatean Tengmo. Ini lanjutan berita yang tadi. Aku di sini mau membahas tentang ibundanya Tengmo, yaitu Ibu Panida. Nah, di sini teman-teman tahu nggak sih, dalam keadaan masih berkabung, masih belum terungkap ya tentang kasus kematian anaknya ini, tapi ibundanya Tengmo ini, Ibu Panida, lagi-lagi berulah. Dan wow, kali ini benar-benar bikin aku dan masyarakat lainnya itu geram banget. Bagaimana tidak? Di sini Ibu Panida ketahuan kalau dia itu memakai aplikasi yang namanya Wishing. Nah, di sini aplikasi untuk nyanyi-nyanyi gitu. Sepertinya ibundanya Tengmo ini, Ibu Panida ini hobi menyanyi seperti itu ya, teman-teman. Tapi dia tidak mengenal waktu, tidak mengenal keadaan dan kondisi. Nah, di sini dia ketahuan ya dari manapun segala penjuru. Nah, ini ketangkep ya dari netizen bahwa ibundanya ini sedang karaokean di rumahnya melalui aplikasi Wishing ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ibundanya nyanyi ini. Kita dengerin aja suaranya ibundanya lagi nyanyi. Iya, ini aku nggak tahu ya dia nyanyinya sedih, kayaknya sih lagu sedih sih. Oke, ini sama aja orang lagi berkabung, bagaimana mungkin bisa nyanyi di sosial media seperti itu ya. Ini kan aplikasi sosial media gitu yang dilihat oleh semua orang. Ibu Panida ini apa nggak ngerti, apa nggak tahu ya Kak, apapun yang dia lakukan, dia mendownload aplikasi apapun pasti akan bertemu dengan masyarakat Thailand atau dari negara manapun yang mengikuti perkembangan kasus kematian anaknya ini. Tapi dia terlihat nyanyi-nyanyi aja seperti itu. Dan kemudian dari Ibu Panidanya lagi, di saat lagi pusing-pusingnya semua orang tentang kasus kematian Tengmo Nida ini, nah di sini tertangkap kamera lagi Ibu Panida ini bersama pengacaranya yaitu Kundecha. Ini mereka makan malam itu terlihat santai, terlihat wah juga ya, karena di pinggir sungai juga, ini Sungai Chao Phraya kalau nggak salah, cuma aku nggak tahu lokasi restonya ini di mana. Nah, ini mereka malah mengadakan makan malam. Nah, makan malam ini dinilai tidak wajar oleh masyarakat Thailand karena kenapa harus makan malam di resto itu, seolah kayak nggak terjadi apa-apa kepada anaknya gitu. Di sini dinilai tidak wajar dengan attitude, etika, dan perilaku dari ibundanya Tengmo ini. Nah, itu dia tadi, ibunda Tengmo ini kan tertangkap di belakang layar ya teman-teman. Dia nyanyi, dia pergi ke sini, dan bahkan pada waktu baru-baru banget Tengmo meninggal itu tertangkap kamera juga bahwa ibundanya ini sempat shopping dulu, belanja tas segala macam untuk diwawancara, untuk persiapan wawancara atau segala macam kali ya, atau untuk menghadiri pelepasan Tengmo ini. Dan kemudian kalau di depan kamera ini terlihat ibundanya itu sedih banget. Ini waktu diwawancara beberapa hari lalu sama Kundecha ya. Ini dia bilang katanya dia kangen anaknya, dia sedih banget kehilangan anaknya, seperti itulah teman-teman. Tapi seluruh masyarakat tidak ada yang percaya bahwa kesedihannya ini adalah tulus. Karena walaupun bagaimanapun seperti yang kita tahu bahwa backgroundnya ini dari Tengmo kecil umur 2 tahun itu sudah dirawat dan dibesarkan oleh ayahnya. Nah, ibundanya Tengmo ini lebih memilih harta karena ibundanya Tengmo ini, Ibu Panida ini, tipe orang yang takut susah, takut miskin. Jadi pada saat ibundanya ini bercerai dengan ayahnya Tengmo, nah ayah Tengmo ini bilang saya ingin membawa dan membesarkan Tengmo. Dan kemudian ibunda Tengmo ini bilang, ya udah kamu bawa Tengmo, tapi berikan mobil dan rumah serta harta lainnya. Nah, jadi dikasih semua harta untuk Ibu Panida ini, sedangkan bapaknya Tengmo ini membesarkan anak itu benar-benar dari nol. Bapak Tengmo ini rela kehilangan harta bendanya demi untuk mendapatkan Tengmo. Jadi benar-benar kasih sayang yang Tengmo dapatkan dari ayahnya ini benar-benar tulus dan luar biasa. Makanya nggak heran waktu ayahnya meninggal itu sekitar 1 tahun yang lalu, Tengmo benar-benar terpukul, benar-benar down, benar-benar sedih banget kehilangan sosok ayah yang dicintainya sedari kecil ya. Jadi Tengmo ini baru deket itu sebenarnya baru setahunan ini sama Ibu Panida ini, karena ayahnya Tengmo kan sudah meninggal, jadi ya mulai deket lah sama ibunya. Jadi bener-bener
Tengmo ini tidak merasakan kasih sayang sedikit pun dari seorang ibu. Jadi bagaimana mungkin ya seorang ibu bisa menangis kayak gini banget gitu. Jadi ya kita tahu lah gitu, kalau orang sedih pasti kita bisa lihat ya dari wajahnya sedih gitu. Itu benar-benar nggak ditunjukkan sama sekali. Dan bahkan di video ini lagi-lagi ya teman-teman, di kamera dibilangnya Ibu Panida ini acting pada saat awal jenazah Tengmo ditemukan di dermaga Pibul Songkram. Nah ini videonya nih. Ini Ibu Panida terlihat dia sangat shock dan akhirnya pingsan. Yang kemudian digotong oleh seseorang yang di sana ya, orang terdekat. Nah digotong itu, tapi posisinya Ibu Tengmo ini tangannya itu kayak pegang gitu loh. Jadi kalau yang kita tahu kan kalau orang pingsan itu ya lemas gitu kan, yang benar-benar nggak berdaya gitu. Tapi dia seolah-olah emang ini tuh masih sadar gitu loh, kayak cuman pura-pura pingsan doang. Karena tangannya itu kayak meluk orang yang gendongnya itu karena takut jatuh gitu kan, takut jatuh atau kejungkel atau segala macam. Jadi terlihat pegangannya tuh sangat kuat gitu. Beda kalau orang yang benar-benar pingsan. Kalau orang yang benar-benar pingsan itu kan pasti tangannya akan lemas, akan pasrah aja mau jatuh mau gimana ya kan, nggak akan seperti ini gitu. Nah itu ya yang ketangkep kamera. Dan kemudian ada lagi nih keunikan lainnya dari Ibu Panida ini. Nah di sini juga dia entah acting entah drama atau apa, dia terekam ya. Dia terekam oleh kamera dia lagi menghirup balsam teman-teman. Nih videonya. Dan kemudian nggak cukup balsam, akhirnya dia apa inilah kayak lagi apa ini, minum minyak tawon atau atau apa ya, aku juga nggak tahu ya, ini mirip minyak tawon botolnya soalnya. Nah itu saking dia kayaknya stres banget, sedih banget kayak gitu. Nah jadi itu ya teman-teman, tingkah laku atau perilaku dari ibundanya Tengmo ini benar-benar di luar normal, di luar nalar kita juga ya sebenarnya. Kenapa harus melakukan banyak drama seperti itu gitu, supaya disorot, supaya apa gitu sebenarnya, atau pingin terkenal, atau pingin selalu menjadi topik utama dalam berita Tengmo ini, atau untuk mengalihkan isu. Kita nggak tahu ya teman-teman, semua ini ada permainan apa di balik itu semua. Yang jelas memang menurut aku nggak wajar banget gitu seorang ibu seperti itu ketahuan belanja. Emangnya harus belanja banget ya dia sendiri? Emang nggak bisa kayak nyuruh orang atau apa gitu? Dia itu kan harusnya tahu ya Ibu Panida ini sedang menjadi sorotan dimanapun berada. Jadi nggak usah lah melakukan tindakan-tindakan di luar normal yang membuat asumsi publik. Nah kalau seperti ini kan kita berprasangkanya, oh ini sengaja untuk pengalian isu, oh ini sengaja supaya ibunya mungkin pansos, mencari ketenaran, seperti itu deh teman-teman. Kita nggak tahu apa yang sudah mereka rencanakan. Oke, dan lanjut. Di kabar selanjutnya ini ada keterangan, ada sebuah rekaman yang diduga rekaman ini adalah seorang laki-laki, entah siapa laki-laki ini masih belum terungkap identitasnya. Dia seperti mengasih arahan kepada Por dan Robert, seperti ini isi arahannya. Nah, seorang lelaki yang ada di rekaman ini bilang bahwa kamu berhati-hatilah apabila ditanya-tanya oleh polisi. Lebih baik kamu banyak diam. Apa yang ditanya polisi itu yang kamu jawab. Kamu tidak usah banyak menjelaskan apapun sampai melebar kemana-mana. Ya intinya pria ini bilang bahwa gak usah banyak omong, gak usah melakukan gerak-gerik yang mencurigakan gitu. Jadi kayak mereka itu udah diarahkan gitu, mereka berdua, Por dan Robert ini. Nah sampai sekarang rekaman ini belum terbukti dan belum diketahui siapa pria atau laki-laki yang dibalik rekaman ini. Nah jadi gitu ya teman-teman, menurut dari pengacara Kundeka, yaitu pengacara dari ibundanya Tengmo, Kundeca ini bilang bahwa semua pelaku, semua misteri kematian dari Tengmo ini akan terungkap sebelum Festival Songkran di Thailand. Jadi di sini aku mau menjelaskan sedikit mengenai Festival Songkran. Jadi Festival Songkran itu adalah festival terbesar yang ada di Thailand. Jadi dari seluruh jenis festival yang ada di Thailand, nah Festival Songkran inilah yang paling besar. Ini tuh festival air gitu teman-teman. Jadi banyak banget nanti orang menyemprotkan air di mana-mana sama kita. Pokoknya pada hari itu
semua orang sangat enjoy merayakan festival itu. Ya kalau kita sih bilangnya itu adalah festival air. Cuman di sini makna-maknanya itu perlu kita cari lebih jelas lagi ya teman-teman mengenai makna dari festival Songkran ini. Jadi di sini Kundecha bilang bahwa semua pelaku, semua dari kasus-kasus ini akan terungkap menjelang festival Songkran, yaitu pada tanggal 13 atau 14 April mendatang. Jadi tidak perlu menunggu tanggal 24 April untuk memutuskan siapa tersangkanya. Ya, terus aja kita semangat mengikuti kasus ini akan sampai di mana endingnya, karena kasus ini menurut aku walaupun terlihat sangat drama dan berbelit-belit, tapi mari kita lihat sama-sama apakah ini kasusnya akan berakhir dengan bahwa ini adalah kasus pembunuhan yang dilakukan dengan sadis, atau memang nanti pada akhirnya semua pelaku ini hanya dikenakan pasal memberi kesaksian palsu, pasal membuang barang bukti, dan pasal kelalaian. Apakah hanya itu saja? Tapi menurut aku ini seharusnya ada pasal-pasal lebih lanjut yang memberatkan dari para pelaku yang ada di speedboat itu. Oke teman-teman, itu aja kabar yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Makasih teman-teman yang udah nonton. Please jangan lupa di subscribe video aku biar aku makin semangat bikin videonya. Dan buat teman-teman semua, selamat berpuasa. Aku pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.